Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya guys, artis baru datang. Balik lagi ke channel Abai Husni Amrullah. Untuk kali ini kita bersama-sama bareng dengan Bang Fajar, Bang Rizky, dan Kak Sukron yang membahas tentang mengenai awal mulanya Kompas Singkat ini berdiri. Tapi sebelum kita membahas itu semua, dan sebelum kalian dapat motivasi itu semua, jangan lupa pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke. Oke guys, kali ini orangnya nanti kita tanya-tanya ini orangnya. Tapi sebelum bertanya tentang mengenai awal mula Kompas Singkat, ini kita masuk endorsan satu ya. Dua. Dari adik kelas nih Iya, katanya. betul. Ya. Kaos A2 apa namanya? A2O. A2O. Jadi UMKM. Kaos ini mengenai tentang, sebenarnya ada pesan yang mau disampaikan sama kaos ini, yaitu pesannya mengenai menjaga bagusnya atau baiknya menjaga lingkungan Di alam. lingkungan di alam. Nah, bagi kalian yang mau ingin kaosnya, nanti gue taruh di akhir video. Untuk Instagramnya gue taruh di akhir video. Yang mau mesen langsung aja nanti, atau di sini nih nanti gue taruh di bawah nomor telepon WA-nya ya. Nomor telepon WA-nya gue taruh di bawah ini. Kaosnya gimana sih, Pak? Yang mau mesen kaosnya ada mana contohnya? Nih. Jadi nanti yang mau mesen silakan aja langsung di bawah sini. Ya, di bawah sini nomor WA-nya, nomor teleponnya. Nah, ini kaosnya ya. Nah, A2O. Bahannya adem. Jadi nanti gue taruh Instagramnya di akhir video. Ya. Nah, ini. Jadi ini mesennya order dulu ya, Kak ya? Iya, PO. PO dulu ya? Pre-order. Jadi pesan dulu, baru nanti dibikin langsung. Tapi mudah-mudahan ada nih kan ntar kayaknya di Kompas Singkat ya, Kak? Ada. Di Sobat Kemeng kayaknya ada nanti deh. Ada. Iya, nanti kita stok lah 1 atau 5 baju gitu kan. Oke. Boleh tuh. Ini baru masuk ya. Baru masuk nih. Dia endorsannya baru masuk ke channel gue. Jadi buat kalian juga yang mau naro, Udah kelihatan ada mau jadi sponsor, mau endorse, silakan langsung aja kirim aja atau boleh komen di video ini ya. Oke, lanjut aja nih Bang Fajar. Keluar jin. Keluar. Mengenai Kompas Singkat nih, untuk Kompas Singkat sendiri. Nah, ini yang mau ditanyakan sebenarnya Buset udah nempel. untuk Kompas Singkat sendiri sebenarnya awal mulanya itu ada terbentuk karena memang sakit hati, kecewa, atau memang karena ya memang pengen bikin itu sendiri. Kalau ada apa edit Kan jadi biar jelas. awalnya saya coba-coba Aku enak. ketagihan. Iya. Ini dia ada warkop ya guys ya. Jadi sudah habis. Bakar Raden. Awal mulai Ini produknya ini ya, produknya. Jadi awal mulai Lanjut. Kompas Singkat itu apa ya, Ling? Berawal dulu itu tongkrongan ya, Ling. Bukan Kompas Singkat ya, Ling. Dulu belum ada. Belum ada orang ya, belum ada orek. Nah, jadi saya itu di tahun 2000 Tongkrongan berarti belum ada nama Kompas Singkat ya? belum masih nongkrong bertiga, itu ada 3 semprul, kata-katanya itu 3 semprul ya mungkin ya. Kalau kita nongkrong bertiga, kita tuh sempat dipanggil julukan komando pasukan jinjing angkat sama senior kita, karena kita jinjing sama angkat ya. Jadi sama jinjit ya. Gitu. Terus akhirnya kita terinspirasi sama IO WO yang organizer. IO ya, Ling ya. Itu ada saya bertiga, saya Eki nih, Eki ya namanya lu ya. Nah, Eki ini bukan sini. Oh iya, Eki. Pastikan tampan tuh. Si tampan dari Gua Hantu ya kan.
pokoknya nggak ada saingan. Eki sama satu lagi namanya apa namanya Oa. Oh, jadi yang di hutan. Dia tuh 7 benua, 7 gunung, 7 apa namanya 7 samudra sampai 5 goa tuh dia telusurin tuh. Itu liar banget itu anak itu pokoknya. Sampai sekarang hidupnya liar, Kak. Terlalu liar. Namanya Ibnu. Banyak investasi. Banyak investasi. Jadinya bengong. Itu saya bertiga punya kayaknya keren ya kita bangun Kopas Singkat kayak IO gitu ya, buat acara-acara event, terus acara-acara namanya guide pendakian gitu. Kalau yang selalu apa namanya terobsesi dengan pendakian itu si Ibnu. Kalau Eki ini lebih ke lo kalau pendakian sempat kecot kita tuh Kak waktu malam itu. Lu pelajarin dulu yang lu bawa ya kan. Lu kalau pendakian tuh kalau anak orang mati lu yang tanggung jawab, yang dicari, lu yang di penjara. Itu saya diem aja tuh, biarin aja, saya dengerin. Ujung-ujungnya ya pada akhirnya seperti ini. Waktu itu saya kerja, udah vakum kerja lah ya. Eki kerja di Cilegon sebagai bengkel kapal. Elingnya ya yang punya komando di bengkel itu, alhamdulillah saya iya bener kapal ini kan yang pakai minyak, Kapal rusak. yang bukan pakai minyak sayur sama dinyalain api ya kebetulan saya kini di bengkel, terus saya kerjanya di suatu perusahaan yang keliling-keliling Indonesia juga sesuai passion, jalan-jalan ya. Akhirnya di tahun 2021 ya, itu baru kita ngadain apa namanya camper lagi tuh, terus ngumpul lagi, dan pada akhirnya saya bergerak di dunia pendidikan itu di Gerakan Pramuka, dan itu banyak potensi dari adik-adik kita yang bisa berkembang dan ingin maju. Terus salah satu ketemu Sukron. Di sini kita ngobrol lagi nih di base camp. Dulu belum ada ini Bang. Ngobrol kita nongkrong di depan, ini tuh gudang tikus. Iya, tadi gudang tikus nongkrong di depan doang. Si Sukron ngomong, "Lu tuh Kak, boleh nih Kak jadi sekre jam 2 malam itu." Jam 2 malam. Jam 2 malam. "Kak, boleh nih Kak jadi sekre." Ya udah, ada duit lagi tuh 200 ya, Kron. Iya, 200. Terus jual-jualin besi 200.000, besi yang ada di gudang ini. Kita jual-jualin 200.000, akhirnya kita ngepur 400.000 tuh ya Kron ya, ngepur ngasal. Kita bingung mau ngapain di situ. Jadi kita jadi tempat tinggal, terus jadi tempat kerjain PR, terus tempat apa namanya diskusi. Cuman tempat alang kadarnya itu waktu itu. Saya punya tenda 2, terus punya sleeping bag, punya carrier itu, punya titipan, sewain alat camping. Terus pada saat waktu itu ada kegiatan event-event banyak ya Kron ya. Alhamdulillah. Nah jadi di situ kita benar-benar bangun pertama struktur organisasi. Oh ini kita ada ketuanya, ada sekretarisnya. Kita ngadain kegiatan-kegiatan itu berdasarkan karena kita punya power di situ. Karena ada SDM ya. Tapi ini Eki yang masuk. Eki enggak, tapi Eki itu jadi tangan apa ya? Bukan tangan ya. Bukan penasehat. Eki itu lebih sebagai penasehat di situ yang posisinya ya. Penasehat. Eki yang selalu ngingetin manajemen risiko di situ. Lo kalau ngelakuin ini, risikonya ini. Lo kalau ngelakuin A, risikonya ini. Lo kalau ngelakuin B, risikonya ini. Lebih ke hati-hati ke kita orang. Karena kita kan yang berhubungan dengan olahraga berat ya, kayak olahraga high risk ya, benar-benar berhubungan dengan ketinggian, terus ada fun game juga, terus berhubungan dengan ular. Itu Eki selalu lo tahu kan bahayanya ular digigit seperti apa, apalagi ular berbisa. Alhamdulillah kan si Anggit kan emang apa namanya bisa dibilang pawang ular lah ya. Profesional dia ini benar-benar memahami semua ular dan dia tahu semua hewan. Dan itu saya merasa punya power di situ ngelengkapin, karena kalau sendiri gak punya power susah juga. Saya bukan siapa-siapa kalau bukan ada mereka orang. Oke. Gitu. Untuk itu pada saat tercetus itu di tahun berapa, Jar? Kita peresmian Kopas Singkat itu tanggal bukan peresmian ya, maksudnya ide jadi ini nih Kopas Singkat nih itu tahun berapa? 17 ini.
Itu cuma omongan. Itu Iya, iya, maksudnya- omongan awalnya. Iya, maksudnya cuma bahasa. Udah lah, kita bikin nih, cuma omongan. Itu tahun berapa? Itu 2018. 2018-an ya. 2018. Mau mengadakan pendakian kita. Open trip ya. Open trip si Ibnu. Sip, nih itu yang obsesi Iya. terobsesi Awalnya banget. dari situ. Ya, Nah, terus peresmiannya di tahun berapa jadinya? Pas 2021. kopas singkatnya itu ada. 2021. 2021. 2022. 22 nih. Iya, Tanggal 10 bulan 11. 2021 masuk bulan 11. Covid masih 2021. 2022 tanggal 10 bulan 11. Sebelumnya itu ada masa jeda 3 bulan itu yang dimana kami benar-benar ngebangun sistem ya Kak. Kayak dari Sebelumnya. sebelumnya ini kan kami ini orang-orang organisasi juga nih Kak. Kak Fajar dari mana, itu dari mana, kita Kita dari masih mana. merancang ya. Iya, kita masih ngerancang, ngumpul, ketemu, terus kita ngobrol dan kita saling kenal. Akhirnya kita tetap organisasi yang kita fokusin di luar, kita bikin organisasi yang ini kan fokus di lingkungan kita yang saling kenal juga. Nah, kita bangun di waktu itu berawal dari grup biasa, kayak waktu itu bikin nama itu grup kopian. Habis itu tiba-tiba dirubahlah logonya sama ya Kak, dirubah logonya Kopas Singkat ini. Terus habis itu saya iseng aja tuh. Saya rubah lagi di bio-nya kan biasa di WA kan ada bio. Ada kopinya, Jar? Ada, makanya Lu kode. ngapain? Kode. Kopi di mana? Cuma ada kopinya di belakang. Innalillah. Ada. Nggak ada kopinya loh. Bener-bener loh ya. Jadi dingin lagi. Kita ledek-ledekin. Kita sanjung adem. Kita rancang dan saya juga awal itu cuma celetusan kayak kepikiran saya doang ya. Waktu itu kayak dari sebelumnya kan kami Celetukan kali. Kalau celetusan meletus. Ya itu Celetukan. bahasanya Sukron di Jambi lah. Celetukan itu saya bilang waktu itu gini, di organisasi itu saya bilang event organizer, terus kayak sewa camping, terus open trip segala macam. Padahal itu awalnya bercandaan saya. Akhirnya pada akhir itu kita ngobrol sini lagi yang Kak Fajar bilang, dan malam itu kita bingung kita mau bikin organisasi. Yang namanya organisasi harus punya tempat ya Kak. Betul. Wadah kayak tempat kita rapat atau apa kan nggak mungkin di luar terus kan. Akhirnya Kak Fajar punya tempat ini, saya celutusin kayak bagus nih Kak buat ini kita Sekretariatan. sekretariat gitu kan. Dan Akhirnya kita kita sebut base camp ya. base camp waktu itu. Akhirnya Iya. kita beresin ini, bebenah ini. Kemana? Terus nggak lama dari itu kita udah punya organisasi tapi kita belum punya struktur ya Kak. Nah, kita bikinlah struktur, dan bedanya di struktur ini saya ada 2 struktur yang mungkin ini biasanya dipakai mana perkuliahan ya Kak. Saya bikin di kemasyarakatan gini. Saya bikin satu struktur itu yang benar-benar organisasi, tapi di atasnya organisasi ini kan ada biasanya kalau organisasi ketua dan anggota-anggota bawahnya ya Kak. Adanya pembina. Iya, Kita nggak ada pembina. kita nggak ada pembina, tapi kita waktu Nggak itu punya orang tua tuh. Anak yatim. kita nggak punya pembina, tapi kita ada badan pengawas. Iya. Nah, enaknya waktu itu ada badan pengawas, dan kebetulan badan pengawas kita waktu itu aku nggak bikinnya genap Kak, ganjil. Jadi ketika kita rapat, badan pengawas ini yang misalnya kan ketua nih, kalau misalnya kenapa saya bikin 2 kayak gini, ketika ketuanya biasanya organisasi itu ketuanya yang nggak disukain sama anggota, berat setiap ketua bikin bikin informasi apa segala macam, itu biasanya dicuekin aja, kayak diheroin kalau misalnya anggota yang nggak respect sama ketua gitu kan. Akhirnya saya bikin 2 kayak gini sistemnya, yaitu adalah sistem ketua, dan serataan sama ketua itu ada namanya dewan pengawas. Nah, dewan pengawas ini saya nggak bikin genap Kak waktu itu, serba ganjil saya bikin. Ketika kalau kita bikin setiap ada rapat itu untuk voting atau segala macam, jadi suaranya 1/2. Oh iya. Iya. Paham, gue paham. Iya. Nah, gue mau nanya tak sama lu nih. Pada saat ini kan teman sejawat ya. Mantap. Teman sejawat ya. Iya. Nah, gue mau nanya nih. Lu sempet ngerasa kesel nggak sih? Lu ngapain sih, Jar, bikin beginian? Lu ngapain sih? Enggak sih Bang, saya support aja sih. Hah? Saya support, saya suka kalau sama-sama temen di atas tuh saya seneng. Karena buat apa saya nggak suka atau iri gitu sama dia. Saya udah Enggak, maksudnya bukan bicaranya bukan iri, tak. Iya Maksudnya Bang, maksudnya karena kan ini kan nggak berguna kan Ya, ke depannya kan, maksudnya gitu. kayak begitu. Saya nggak begitu Bang, selagi positif dan
saya udah pernah celatukin juga kan sebelum ini kebangun. Saya bilang sama dia, lu sewa-sewain alat aja. Sempat bilang begitu. Iya nih gue juga lagi sewa-sewa ini. Lu masih beberapa barang ya. Iya, Barang-barang itu 2 tenda doang gitu. 2 tenda, 3 tenda. Dan itu tuh jujur bang, kita bingung mau mulai dari mana dan akhirnya ketemu jalannya di media sosial. Satu momen lagi HT ya. Kate, iya momennya SIP itu. Kenapa? Dia sempat mundur bang. Ada project lagi tuh. Ada project, dia dapat project. Dapat sewaan berapa HT? 10. Awal pertamanya itu. Saya punya HT 4 doang. Dia pribadi 4. Terus Kurang 6 kan? Harganya masuk. Harganya masuk. Kalau kita beli lagi, Kalau tapi dia dapat untung. kalau dia nggak punya duit dan nggak punya HT-nya, makanya ditolak sama dia. Awalnya Sempat nolak. sempat ditolak project. Tapi belum ditolak King. Oh, masih digantung ya? Masih digantung. Ada cerita lah sama saya dari sekolah. Itu dari sekolah. dari sekolah. Dari event, suatu event nasional waktu itu. Alhamdulillah. Event nasional alhamdulillah. Nasional. Kebetulan dari kakak-kakak kita juga ya. Iya. Oke, terus Sebut saya sih namanya Kak Iqbal. Kak Iqbal lah. terus abis itu Ya kata saya ambil aja. Saya kasih tahu cara perhitungannya. oke. Setelah itu masuk dia langsung ambil barang itu. Langsung Cekot. bukan cekot Ling, jalan tuh masuk ke mangga apa tuh harga mangga dua ya tuh nah. Mangga Beli kita langsung. Langsung beli dadakan. Iya beli dadakan lagi tuh. Malamnya mau dipakai, siangnya kita beli. Sini kita beli. Jujur nih Kak Iqbal, mohon maaf ya Kak Iqbal ya. Mohon maaf ya makanya saya rela minta DP. Iya. Oh jadi itu nggak ada modal. Nggak punya modal. Nggak punya modal. Saya nggak punya modal. Itu salah satu Trik, mental. trik marketing kita yang udah kayak, Kak gini tuh Pak, gimana? Kan itu kebetulan itu posisi waktu itu alhamdulillahnya saya salah satu panitia dari acara tersebut Kak. Oke. Ya saya salah satu dari acara panitia tersebut dan Ini buat gue nih. Iya. iya. Yang kayu. Terus Ketika waktu rapat kan mikir gitu segala macam. Kasih. Nah, saya kepikiran tuh kita mau nyewa HT aja ya gitu kan. Akhirnya saya ngomongin ke Fajar, saya bersuara kan. Kalau HT kayaknya aman deh, saya bilang. Kalau perhitungan penyewaan saya punya segala macam, hitungan gimana? Itu nanti saya bilang. Akhirnya saya kontak. Kita sempat bingung tuh. Akhirnya Kak Fajar ngubungin lah ke kayak gini, terus ngobrol segala macam. Kita sempat tuh kita pokoknya sempat mental-mentalan lah. Dari pihak ini pengen HT dulu, dari pihak kita pengen DP dulu. Kalau nggak saya langsung tes waktu itu bilang, kalau gini nggak ada apa, kalau hari ini nggak ada segala macam DP atau bentuk pembayaran yang masuk, saya bilang ini HT mau dipakai di acara yang lain. Karena kebetulan di hari itu ada kita acara yang lain juga, Iya. bentrok ya, acara bentrok yang lain. Tapi kita pribadi. Iya itu acara kita pribadi gitu. Akhirnya mereka karena butuh juga langsung lah di transfer dan kita langsung kayak ya udah kita cus gitu. Padahal malamnya mau dipakai. Oke. Yoi. Tak gini tak. Gue mau nanya lagi nih Ya bang, tanyain aja semua. soal pacarnya nih. Karena kan dia ownernya ya. Iya. Dia ownernya nih. Nah, Pemilik. gue mau tanyain caranya dia atau polanya dia bawa anak-anak atau bawa orang nih di bawahnya dia. Itu kayak gimana tak sampai anak-anak itu atau sampai orang-orang yang dibawa sama dia ini sampai sekarang bisa klop nih. Kalau cara pembawaan dia sebenarnya dia kepala bang. Batu. Kalau batu anaknya. Serius. Balok bang. Dari batu ya. Yang di kepala batu. Kalau dia tuh bilang dia komando banget orangnya. Semua status dia semuanya isinya komando bang. Army style tapi lo. Ya emang stylenya begitu. Iya. Oke, terus. Jadi kalau dia menaungi seseorang bisa bang. Dia menaungi seseorang, dia pandai gitu maksudnya. Jago lah. Ayam. Ada. Set. Kan salah. Dia bisa menaungi seseorang. Share ilmu ke bawah ke adik-adiknya gitu. Kasih tahu untuk ngebawa adik-adiknya dia bisa lah. Dia keras. Pun kasih taunya juga maksudnya masih dalam tahap mendidik lah. Masih bisa dalam tahap mendidik, masih bisa ditoleransi gitu loh. Masih bisa diterima. Mungkin itu yang teman-teman suka. Oh gitu. Itu dari pandangan saya sih. Tapi lu ngasih tahu nggak sih kalau jar dulu yang lu pengen itu semuanya resikonya gede lu bahayanya.
Nah terus lu ngasih tahu bilangin nggak, maksudnya ya lu belajar rescue gitu loh. Lu belajar, maksudnya belajar bukan belajar rescue, maksudnya belajar apa ya, belajar kayak pertolongannya kalau ada trouble gitu. Iya, pasti bang. Pasti. Lu kasih tahu itu. Setiap permainan yang kita lakukan pasti semua ada resikonya, betul. bahan kecil, bahan besar gitu loh maksudnya. Bahkan permainan yang kecil atau permainan yang besar pasti semua ada resikonya kan. Betul. Ya, kita emang dari basicnya pramuka itu, kita semua kan dari pramuka ya. Ya udah diajarin bang cara apa, salah satu anggota P3K seperti apa penanganannya, luka ringan, luka berat. Kaget gua. Soal kopi doang. Jadi lu ngasih tahu ya, paling nggak ngasih tahu Iya, resiko-resiko itu. tetap Ya. bang, tetap kita tetap sama-sama sharing. Oke. Tapi mengenai soal untuk rescue-nya Jangan sendiri, teriak. Jangan teriak. soal rescue-nya sendiri nih, lu ngajarin nggak sih? Maksudnya lu ngasih tahu nggak sih secara mendetail? Karena kan yang gue tahu lu pernah pendidikan nih. Kalau rescue-nya sendiri nggak diajarin sama saya, Bang. Karena nggak berhubungan di sini. Maksudnya nggak berhubungan gimana? Kan yang dia painin itu dikategorikan bahaya loh, bahaya kan? Bahaya bang, rescue Rescue itu nggak orang sembarangan. bukan, rescue itu bukan masalah nggak sembarangan. Rescue itu banyak arti ya. Pertolongannya itu kan, rescue kan pertolongan. Nah. Itu kan banyak arti. Apa yang dia painin dulu maksudnya gitu. Karena kan kegiatan dia di alam pak. Kalau- letak. Kayak kegiatan dia di alam bang, Heeh. paling kayak survival itu kan bertahan hidup. Iya. Cara bertahan hidup seperti apa ya kan, cara menolong pada saat kenapa harus bertahan hidup kan gitu. Yang pertama kan ada beberapa opsi ya untuk dia bertahan hidup. Yang pertama itu tersesat di dalam hutan. Nah. Jungle survival. Bukan, tersesat di dalam hutan. Terus yang kedua itu bisa luka, karena luka, Iya. Iya. karena dia harus bertahan hidup kan gitu. Oke. Nah, si penolong ini kan harus belajar itu, bagaimana cara menangani pada saat terluka. Kalau kasusnya dia terluka, karena dia harus survive terluka. Nah, yang kedua itu ya tersesat. Bagaimana pada saat tersesat dia untuk cari pertolongan atau menolong diri dia sendiri. Kalau survive itu kan ada metodenya kan ya, ada metodenya lagi. Kalau metode itu saya kasih tahu STOP, Oh kasih tahu. saya kasih tahu, kita sama-sama belajar. Yang ketiga tadi lu sampai. Kalau yang ketiga Gimana yang kedua? bukan kedua doang, ya emang ada beberapa juga ya kayak 3 apa 2? dua lah. Ya maksudnya kalau kita tersesat di gunung gitu loh bang, Oh enggak, tapi kita kan suka ya itu kan termasuk survival kan pada saat tersesat. Iya. Stop, thinking, observe, Iya. plan. oke. Tapi maksud gua dikasih tahu nggak itu ke dia nih? Kasih, Bahwa apa dia ya? tahu, dia tahu. Oh, dia Dan sendiri. kita sama-sama belajar sebelumnya. Iya, Kalau Sama-sama tahu ya. sama-sama. Sama-sama tahu. Dan buat lu Ya kak. kecil gede kemarin. Iya. Itu dari kemarin. Itu kenal tuh saya kata-kata itu. Anak baru kemarin. Jangan disebut. Iya. Lu bisa ngikut-ngikut sama ini Iya. kok bisa? Iya kak. Kadang sih gue bertanya kok bisa saya gitu kan. Iya. Kok bisa? Sedangkan basic saya apa sih gitu kan. Iya. Dan Iya lagi. bisa maksud gua, kalau Oke. bisa mau ngikut sama dia gitu. Karena gini. Nih jujur aja ya. ya Karena memang satu sisi bicara soal keuntungan, nggak ada keuntungan kan? Walaupun ada, itu pun secuil sedikit, benar nggak? Betul. Nah, kenapa lu mau bisa ngikut? Gitu, pertanyaannya. karena apa ya, saya kan orang organisasi ya kak, organisasi kan, dan saya suka organisasi dari dulu. Ketika ngebangun organisasi, ibarat ngebangun organisasi, dan saya itu nggak hanya ngebangun satu organisasi ini aja gitu. Ada berapa di luar organisasi yang kecil, dan ketika saya bangun sampai besar dan alhamdulillah berjalan gitu kan, kira-kira saya bilang kayaknya udah ada bibitnya yang baru nih
Iya. dan saya bisa lepas gitu. Kayak sekarang kan Betul. kalau dulu mungkin ketika ngebangun ini, saya orang yang mungkin dikatakan apa ya, penunggu di sini Kak. Serem amat lu. Founder Founder itu sang pendiri, yang pendiri the di sini. foundernya. Karena apa? Kalau ibarat mungkin sekarang ini enak segala macam, itu teman-teman yang lain bisa bermain ke sini kayak bikin segala macam. Kak Husni juga bisa bikin konten di sini. Kalau dulu menurut saya ini nggak enak juga buat bikin konten Kak. Gitu. Kalau dibalik yang namanya dibalik pendirian itu ada seseorang yang rela luka. Gitu. Yang rela luka dan berkorban. Iya. Au. Nah, di sini Jadi itu. iya, ketika kalau ngebangun ini bener-bener yang ngerasain bangun Kopas Jingkat itu ada saya, Kak Pajar, Pemas, terus mungkin ada teman-teman yang lain. Ada. Saya ngerasain yang ketika kita benar-benar baru nyampe nih Kak, yang namanya organisasi ya, kita baru bangun, tiba-tiba ditaikin sampai atas nih. Ketika orang, kalau sistem saya tahu gini, ketika udah nyampe puncak, tidak ada jalan lain kecuali berhenti atau dijatuhin kembali ke bawah. Betul. Itu doang. Ketika orang udah nyampe atas, kecuali dia berhenti atau enggak dijatuhin ke bawah. Nah, tapi saya pada saat itu kita masih pengen apa ya? Cari puncak lagi. Masih pengen cari puncak lagi hingga pada akhirnya kita udah nyampe puncak, nggak berapa pedas di malam itu juga. Padahal paginya kita di puncak, malamnya kita dijatuhin das. Hanya lewat apa? SMS WA. Akhirnya kita apa? Oke, yuk. Kita pikir otak segala macam. Ya udah. Hari ini yang kita dapat kita kencangin lagi perut kita keluarin lagi, kita apa yang kita buat kita tanggung jawab, Iya. kita kembalikan semua segala macam yang benar-benar bukan hak kita. Oke. Baik. Jadi poinnya lu ngedirin ini Jar bukan karena kecewa berarti ya, bukan karena orang-orang yang mandang lu sebelah mata karena kesel sama lu, Itu bukan ya, bukan karena itu. karena di sini kita balik lagi sih ketika kita mendirikan suatu organisasi. Yang pertama, saya merasa punya keluarga. Ya. Gitu. Yang pertama saya tanamin ke adik saya di sini semua slogannya Sukron di situ. Ya. Kita kuat karena kita keluarga. Bersama kita kuat karena kita Bersama kita kuat karena kita keluarga. Ya, balik lagi, mau sejelek apapun, seburuk apapun, dia tetap adik kita. Tarik lagi, jenggut, gantiin bajunya. Lu mau gue gantiin gak baju? Lu mau gue benerin otak lu yang rusak, karakter lu yang jelek seperti itu, mau gak? Ayo. Dan kalau misalkan jujur kayak ketika saya punya masalah, mohon maaf, saya punya masalah misalkan nih sama siapapun orang yang ada di sini, itu hilang. Saya punya masalah sama Sukron, masalah itu kecil dibandingkan saya punya rasa kekeluargaan sama Sukron yang adik gue. Ya itu hilang. Semua kesel saya, semua dongkolnya saya pasti hilang sama adik saya semua yang ada di sini. Kesel-kesel saya sama siapapun, sama Jadi Sukron, terus Pemas sama Firman, nama Sirian, kesel-keselnya saya masih Eki itu ketutup Kak. Ketutup karena apa? Dia adik gua, dia teman gua, dia saudara gua. Oh, jadi atas dasar asas kekeluargaan. Betul. itu Semua tutup. karena itu sebenarnya kalau diingat ya Kak, asas keluarga itu terjadi karena bukan kayak celetusan biasa Kak. Itu terjadi ketika kita pengen waktu itu di bulan Desember, saya masih inget banget, di akhir tahun bulan Desember tanggal 20-an. Camcer. Ya kita mau camcer, ngadain camcer, terus kita jujur kita dapat duit kan camcer, nggak cuma ada beberapa teman kita yang pengen ikut tapi nggak punya duit dia bilang. Nggak punya duit. Oke. Terus ada celetusan dari seseorang di grup, gue pengen ikut tapi gue nggak punya duit. Saya bilang kita rame-rame, saya bilang kan, ya tapi buat makan gimana segala macam. Saya pikir di situ, ya udah sih pakai hitungan kan, kalau misalnya dari semua yang ikut itu, saya bilang satu orang aja bisa 3.000, artinya 3.000 ini bisa nutupin satu orang yang pengen ikut ini. Cuma 3.000 perak Kak. Hitungannya seperti itu. Jadi sebenarnya atas dasar asas kekeluargaan. Nah, Iya. Jar, di bawah Kopas Jingkat ini yang gue mau tahu ada apa aja, Jar? Nah, waktu itu kan sempat dibikin struktur organisasi dan akhirnya kita rubah, kita revolusi lagi. Oke, kita bentuk yang sekarang. Kopas Jingkat ini induknya Kak. Kopas Jingkat di induk. Atasnya. Induknya. Di Di bawahnya. bawahnya ini ada 4 divisi. Satu, Yang pertama anak alam rescue. Alam Rescue. Anak alam rescue ini Oh, ya. berhubungan dengan reptil. Berhubungan dengan ini ya. Iya. Kemarin yang megang itu berarti si itu Anggit, kepala divisinya si Anggit. Yang Kita kedua? bagi 4 divisi. Yang kedua, ini sewa camping. Oh. Sewa camping itu saya sendiri. Ya kan?
Karena yang keuntungan yang paling besar itu dari sewa camping yang bisa memanuver atau subsidi silang dari 4 divisi ini. Sewa camping ketiga. Sewa camping. Terus yang ketiga itu ada team building kita. Dari Kompas Singkat Building itu benar-benar kita kayak pengembangan karakter, kayak acara, ada kegiatan-kegiatan LKS, terus ada fun game. Yang fun game itu kan gak cuma ngasih fun game doang, tapi ada isinya di game itu. Oh, jiwa kepemimpinan harus kita dapetin di sini dari game itu. Jiwa kekompakan harus kita kasih tahu di situ. Yang ketiga, yang keempat. Ya, yang keempat ini ada yang PPKM. Yang ketiga team building ini ketuanya siapa? Ketuanya itu berada di Sirian. Oh, Ada di Sirian. team Rian yang building. mana ya? Aku juga nggak tahu. Rian itu yang gemuk. Kan sini kan tiap hari di sini ngobrol sama Rian, kencengan sama Rian. Yang suka, halo Kak Wisni. Orang kita dikunci. Iya, kalau kita manggil Mami lah Oke. di sini. Nah, ini Rian. Katanya Yang dia. bertanggung jawab di sini. Yang, Ya. yang keempat, Yang keempat ini yang dari keempat ini apa namanya? PPKM. Apa tuh? Itu yang terambisius dengan Covid BBM. PPKM itu kepanjangan, singkatan dari para pendaki Kangen Muncak. Tour guide. Itu jadi buat bener-bener kita mengadakan open trip. Terus kalau mau ada yang family gathering bisa. Ketuanya Gitu. siapa di ketua itu? Ketuanya ini jujur ya, kayak awalnya ini kan masih saya kasih tanggung jawab si Alvin. Nah, Alvin ini teman SD saya. Nah, masih saya belum cari orang karena belum fokus. PPKM ini kalau bisa waktu bulan kemarin ya, itu setiap bulan kita ngadain PPKM. Mungkin gua kali bisa daftar ya. Boleh. Teman-teman Iya. Mau daftar. Atau Lu yang punya mau basic, daftar, atau lu yang mau punya daftar bisa waktu, ya? bener. Atau Lu yang- punya waktu, Ah, lu punya waktu luang, lu punya relasi, Iya. lu bawa Kompas Singkat, lu punya pengangguran kayak Eki ya kan? Punya manajemen perjalanan, Iya. terus pengendalian di Minimal basic lu pendakian itu lu nguasain. Iya. Oh, ketika manajemen perjalanan itu seperti apa, manajemen resikonya seperti apa kalau pendakian, dan lu harus tahu orang yang kita bawa itu nggak sembarangan orang, dan lu tahu oh ini karakternya nih dia punya penyakit jantung, kita harus waspadain itu, dan kita harus tahu manajemen resiko itu. Oke, Jar. Berarti yang belum ketemu yang keempat ya. Belum. Nah, jadi buat kalian yang mau gabung boleh ya. Boleh. Buat kalian yang mau gabung boleh nih yang keempat yaitu PPKM. Apa namanya? Para pendaki Kangen Muncak khusus Jakarta Utara nih, kita mau jadi mana bang di utara? Nah, oke. Jadi nanti yang keempat ini belum ketemu, tapi ada syarat dan kualifikasi tertentu pasti untuk jadi kepala megang yang ini. Kepala divisi. Kepala divisinya. Ada syarat dan kualifikasinya tertentu untuk supaya kalian bisa dapat jadi kepala divisi ini. Dan untuk Bang Rizky tadi mengenai Ngantuk dia kayaknya. iya ngantuk. Enggak, gue liatin lo. untuk Bang Rizky nanti kita konten selanjutnya atau di channel berikutnya nanti kita ngobrol khusus langsung dengan dia mengenai rescue. Nah, karena Rescue dan rescue. Oh, bisa aja Om. Rescue dan Bisa rescue. aja. Jadi nanti kita akan bahas mengenai rescue dengan Bang Rizky. Karena Kapan nikah? sebenarnya kalau rescue itu Kapan sedikit bocoran katanya rescue itu ada 3. Apa aja rescue? Rescue itu ada banyak sih, nggak ada 3 rescue itu. Ada yang katanya ada udara, air, api. Buset, nggak bisa Apa? langsung terbang. Gini dong. Ada darat, ada laut, Laut, Ada ada kota. kota. Jadi ada 3. jungle rescue. Nanti Itu bahasa Inggris. nanti, Oh, iya. nanti. Di selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bang Rizky. Jadi Bang Rizky mengenai rescue. Jadi Rizky rescue ya. Rizky rescue. Rizky rescue. Pas banget sebenarnya aja. Rizky rescue ya. Oh, video selanjutnya ya bang ya. Tapi nanti di konten selanjutnya, di video berikutnya. Jadi makanya jangan lupa klik loncengnya supaya kalian tetap update di channel gua berikutnya. Oke, gua kira cukup ya untuk hari ini. Dan sebelum gua tutup, seperti biasa terima kasih kepada sponsor dari channel gua yaitu Warkop HD. Ini roti bakarnya tadi udah nyampe. Oh ya, bro. Roti bakar. Habis nih, bro. Untuk alamatnya tepatnya di Jalan Mawar Dalam Tengah nomor 20 Koja Jakarta Utara. Enak kali. HD-nya. Jujur. Tapi asli, ini enak. Instagramnya di akhir video ya. Enggak bohong ya, enggak settingan ya. Di belakang kamera, Tapi di sisain. belakang kamera belum kebagian. Iya, slow. Ini aja nih satu nih, mau gak?
Aduh, Jadi, terima enak kasih karena untuk- gratis. Terima kasih untuk Warkop HD, Yoi. Tapi sponsor bayar juga mau. Saya juga mau. sponsor dari channel gue, kemudian dari Kopas Singkat. Terima kasih selalu dukung dan support channel gue ini. Oh iya, Alhamdulillah. satu lagi Kak sponsorannya. Iya, Iya. nanti akan disampaikan. Kemudian dari Kopas Singkat, terima kasih atas sponsornya, selalu dukung dan support channel gue ini. Amin. Kemudian buat kalian semua yang ingin sewa, yang ingin naik gunung, kemudian nggak punya perlengkapannya, gampang, nggak perlu beli. Takutnya kalian cuma beli pakai sekali, habis itu nggak dipakai, sayang kan? Iya, Lebih baik kalian nyewa di Sewa Alat Camping Jakarta Utara. Alamatnya tepatnya di Jalan Lontar 10 nomor 14. 14. Jalan Lontar 10 nomor 14. Perbaikan Kerja, juga bisa. Jakarta Utara. Kemudian untuk perbaikan atau apa namanya kalau Reparasi. reparasi ya. Jadi kalau kalian punya tenda, kemudian tendanya rusak, frame-nya ataupun apanya ya? Frame-nya, terus kalau misalkan ada rembes, ada rembes segala macam gitu lah ya kan. Biasanya frame, sliding juga ya. sliding juga. Biasanya frame sih yang lebih dominan itu frame orang nggak bisa benerin. Dan Jadi itu kan ada rumusnya bang, frame itu. jadi bisa ya di sini ya reparasi. Bisa. Panjang kali lebar kali tinggi Di sini bisa dibagi reparasi. dua Sama dengan luas. bagi Kemudian 22/7. kalau itu sewa ya, jadi kalau untuk beli juga ada di sini dia untuk sewa alat camping Jakarta Utara, dia jual juga untuk perlengkapan gunung dari mulai celana gunungnya, Nggak bisa lihat dagang dikit. dari Set, muka gua tutup aja nih. kemudian baju lapangan, apa baju lapangan bilang ya? Iya, baju lapangan, kemeja lapangan. Kemeja lapangan sama celana lapangannya ada. Celananya kayak gini. Ada. Kemudian ada sepatu Ini. gunungnya juga. Untuk Yoi. bulan ini, bulan Desember ini masih promo sampai akhir tahun. Ini bang sepatu yang lagi promo. Harganya 200 berapa? 250.000. 250. Di Nanti awal tahun naik awal tahun di bulan Januari harga bisa sampai 350.000 infonya kan. 335 sampai 350.000. 350. Jadi itu infonya. Jadi mumpung masih murah, silakan langsung aja beli di sini ya. Di Sewa Alat Camping Jakarta Utara. Halo. Karena memang sponsor inilah yang support channel gua. Ada Kemudian apa ya? baru masuk juga sponsor dari channel gue, sponsorship di channel gue ini, channel Abai Husni Amrullah, yaitu dari A2O, kaos A2O ya. Nanti Instagramnya gue taruh di akhir video, kemudian nomor teleponnya tadi di awal video juga udah gue cantumin lagi lah di sini ya, nanti di bawah sini bisa dilihat nomor teleponnya, bisa hubungi di WA. Cuma Bang mau untuk nanya nih bang. kaos ini pre-order. Ya, pre-order. Gimana? Kalau desainnya di luar dari sini boleh gak sih bang? Kalau desainnya di luar dari desain-desain yang kayak gini, Oh, desain sendiri. desain sendiri boleh gak? Desain sendiri Boleh. boleh, bisa katanya. Bisa ya. Desain sendiri bisa. Jadi nanti yang penting perjanjian di nomor WA yang tadi gue Betul. cantumin di bawah ini Namanya Abang Hanif ya. ya. Amrullah. Bukan Hanif Amrullah. Ini harus Hanif Amrullah nih. Sejak kapan Hanif jadi adik kandungnya kaos nih? Jadi Marnya itu. yang penting perjanjiannya dengan ownernya jangan Iya, saya. perjanjian dengan ownernya disepakati dengan jelas ya. Yoi. Namanya Bang Hanif, yang penting kesepakatannya jelas. Amrullah. Sampai nanti nggak jelas gitu ya. Nanti bakal ada kan insya Allah di apa namanya Kopas Singkat. Oh, Paling masuk. se- Masuk di Iya nanti ada masuk. Singkat. Iya paling Oke. ada 10 baju lah dulu saya pengen order. Oke. Gue sih sebenarnya pengen nyobain kaosnya sih. Saya pengen nyobain. Iya. Boleh nanti. Pengen Boleh, nyobain nanti gitu, dicoba. misalkan. Ukuran apa bang? XL. XL Sukron Ya. M. Eki L. L. Oke. Jadi itu L XL. sponsornya dari A2O. Oh ya, gue jelasin lagi sedikit mengenai Kameramen A2O. minta baju kan? Mengenai terbelakangan itu mah kameramennya. Mengenai A2O, ini sebenarnya ada tujuannya. Dia kaos itu A2O itu tujuannya adalah untuk supaya kalian lebih cinta dengan alam. Betul. Lebih mengenal dengan alam, lebih Betul. mengenal dan mencintai alam. Itu sih sebenarnya yang tujuan dari dia, si owner ini membuat kaos ini. Jadi ada sedikit kampanyenya, yaitu go green ya, bisa dikatakan go Iya, green go ya. green. Go green. Oke, Cakep. gua kira itu dari video kali ini, Tadi dan jangan lupa selalu dukung channel gue dengan cara like, subscribe, share, komen, dan pastikan kalian klik loncengnya, klik Lonceng udah sini. Iya, Itu kan- subscribe. Ini kan nunjuk. Oh ya, Ya. sini Klik loncengnya. loncengnya supaya apa? Kalian tetap dapat video-video gue berikutnya. Nah, Oke. nah.
Terima kasih, selalu berbuat baik, selalu jangan jadi orang jahat. Ya, biar hidup aman, tentram, nyaman. Oke? Betul. Yang penting ketika kalian jadi orang baik, poinnya adalah nilai kebaikan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Jadi orang yang Apa yang kita tuai, Apa yang kita tanamin ya. Salah lu ngomong itu ya. Karena dan terakhir quotes dari gua, berlian itu bukan soal berlian, tapi soal nilai. Berlian ditaruh di tempat kotor sekalipun orang akan mencari karena nilainya. Tapi yang namanya sampah, yang namanya kotoran ditaruh di tempat bersih sekalipun tetap aja sampah. Orang akan membuang. Jadi buat kalian jadilah berlian supaya mengikuti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada kata-kata di dalam itu. Pastikan selalu dukung dengan cara like, subscribe, share, dan klik loncengnya. Oke.